Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Berakhirnya masa penjajahan Belanda dan Jepang menjadi babak baru kebijakan pendidikan Islam dalam sejarah bangsa Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pemerintahan yang dikenal dengan istilah Orde Lama ini menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam. Latar belakang dan konteks historis perjuangan kemerdekaan. Pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Madrasah dan pesantren menjadi pusat pendidikan dan dakwah, mendorong semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa transisi politik dan sosial. Kebijakan pendidikan mengalami perubahan dengan penekanan pada pembaruan sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama Islam. Dan kebijakan umum pendidikan agama Islam pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP, dengan ikut serta mengembangkan dan memberikan pendidikan agama untuk seluruh bangsa Indonesia. Di antaranya ada juga Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Secara garis besar, kebijakan umum pada masa itu yang pertama adanya pendirian Kementerian Agama seperti yang tadi sudah disinggung. Pendirian Kementerian Agama pada tahun 1945 menandai pengakuan pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib. Pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah umum, mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan nasional. Kemudian ada pembinaan madrasah. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah melalui pembinaan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kemerdekaan dan Orde Lama. Yang pertama bersifat nasionalis. Kebijakan pendidikan agama Islam di era tersebut mengutamakan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan semangat kebangsaan. Kemudian kental dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan pendidikan agama Islam tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak sebagai landasan pendidikan. Pemerintahan pada saat itu menganjurkan untuk memajukan pendidikan dan pengajaran di madrasah, bahkan pengajian-pengajian di langgar atau surau-surau dan pondok pesantren. Kemudian selanjutnya bersifat integratif. Pendidikan agama Islam tidak hanya dipelajari di madrasah saja, tetapi juga sekolah umum, mengintegrasikan nilai agama ke dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Sejak awal pemerintahan Orde Lama, di Indonesia berkembang dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan keagamaan, yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Pada era Orde Lama, dua sistem pendidikan ini diupayakan untuk diintegrasikan. Paling tidak ada 3 usaha yang dilakukan. Pertama, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta melalui pelajaran agama.
Kedua, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Ketiga, mendirikan sekolah pendidikan guru agama untuk memproduksi guru agama bagi sekolah umum maupun madrasah. Secara garis besar, peran pemerintah dalam hal ini yang pertama tadi adalah pembinaan madrasah. Pemerintah memfasilitasi pengembangan madrasah melalui bantuan dana, pelatihan, dan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum yang kedua, pemerintah juga berperan dalam merumuskan kurikulum pendidikan agama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta meningkatkan kualitas guru. Seperti tadi disampaikan, didirikannya sekolah PGA atau pendidikan guru agama. Kemudian analisis formulasi kebijakan pendidikan agama Islam. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan pengajaran dualistis. Jadi yang pertama, sistem pendidikan dan pengajaran sekuler. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan pengajaran yang tumbuh berkembang di kalangan Islam sendiri dengan berbagai variasi pola pendidikannya yang berakar serta dinikmati kalangan bawah. Kedua sistem di atas sering dianggap saling bertentangan dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan yang diinginkan pendiri bangsa bukanlah sistem pendidikan dan pengajauhan warisan Belanda, tetapi bukan pula sistem pendidikan warisan umat Islam. Mereka menghendaki terjadinya perpaduan atau integrasi antara kedua sistem pendidikan dan pengajaran warisan budaya tersebut menjadi satu sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama, kebijakan di awal kemerdekaan itu dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan integrasi nilai agama dalam pendidikan nasional. Yang kedua, pada masa Orde Lama, kebijakan pendidikan agama Islam telah lebih fokus pada pembinaan madrasah dan pengembangan kurikulum yang berlandaskan nilai Islam. Kemudian, formulasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, budaya, serta perkembangan pemikiran keagamaan. Selanjutnya ada analisis implementasi kebijakan pendidikan agama Islam. Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam dilakukan oleh berbagai program dan kegiatan seperti pembinaan madrasah, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru. Namun, implementasi kebijakan pendidikan agama Islam di era tersebut menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan kesenjangan kualitas antara madrasah dan sekolah umum. Yang ketiga, terlepas dari kendala, implementasi kebijakan agama Islam pada masa tersebut telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan agama. Kemudian dampak kebijakan pendidikan agama Islam terhadap masyarakat. Yang pertama ada peningkatan kesadaran beragama. Kebijakan pendidikan agama Islam telah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keagamaan di masyarakat. Yang kedua ada penguatan nilai moral. Nilai-nilai agama yang diajarkan dalam pendidikan telah membantu membentuk karakter dan perilaku moral masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan agama telah memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi atas kebijakan pendidikan agama Islam di era tersebut. Kekuatan di era tersebut, kebijakan pendidikan agama Islam telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan nasional. Namun, masih ada kekurangan, yaitu kurangnya kesetaraan dan kesinambungan antara madrasah dan sekolah umum, menjadi kelemahan kebijakan yang perlu diatasi. Ketika kita melihat di era sebelumnya, tentunya pada masa ini sudah banyak peningkatan dari masa-masa sebelumnya. Namun, tadi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, peluangnya. Dengan kita melihat
cara kebijakan pendidikan agama Islam di masa tersebut bisa menjadi landasan untuk membangun kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih baik di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis kebijakan pendidikan agama Islam di era ini, yang pertama adalah pentingnya kontinuitas. Pendidikan agama Islam harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Kemudian ada kolaborasi dan sinergi kerjasama antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada inovasi dan modernisasi. Kurikulum agama Islam perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.